adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur. Senyawa biner biasanya terbentuk dari satu unsur logam dan satu unsur non-logam. Biasanya juga terbentuk dari dua unsur non-logam. Biasanya disebut sebagai senyawa kovalen. Sedangkan senyawa yang satu unsur logam dan satu unsur non-logam biasanya kita sebut sebagai senyawa ionik. Nah, unsur logamnya ini membentuk ion positif atau kation, dan sedangkan unsur non-logamnya membentuk ion negatif atau anion. Jadi penamaan senyawa ini didasarkan pada nama unsur pembentuknya yang ditulis secara berurutan sesuai dengan penulisan nama kimia atau lambang senyawa. Nah, dalam penamaan senyawa biner dari unsur logam dan non-logam itu ada aturannya. Jadi ada 3 aturan yang akan dibahas selanjutnya. Saya akan menjelaskan senyawa biner unsur logam. Senyawa biner unsur logam memiliki sifat khas yaitu mengkilat atau berkilau. Salah satu unsur yang terdapat pada tabel periodik dalam kimia unsur logam adalah unsur yang mudah membentuk ion positif atau kation dan memiliki ikatan logam. Unsur logam juga bersifat keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat direnggangkan dan ditepa, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan penamaan senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Penamaan senyawa ini didasarkan pada nama unsur pembentuknya yang ditulis secara berurutan sesuai penulisan rumus kimia atau yang disebut lambang senyawa. Unsur yang berada di depan disebut sesuai dengan nama unsur tersebut. Unsur yang berada di belakang disebut sesuai dengan nama unsur tersebut dengan menambahkan akianida. Jumlah atom unsur disebut dengan menggunakan angka Latin. Dari penjelasan ini saya akhiri dengan terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan senyawa pada unsur logam. Biasanya senyawa pada unsur logam disertai kation dan juga anion. Kation atau ion positif merupakan unsur logam, sedangkan anion atau ion negatif merupakan unsur non-logam. Biasanya angka Romawi ditulis di dalam tanda kurung, misalnya FeCl2, yaitu besi, dalam kurung memiliki angka Romawi 2. Kenapa bisa 2? Dikarenakan Fe pada FeCl2 memiliki muatan plus 2, sehingga penyebutan besi disertai angka Romawi 2. Ada juga beberapa kation dan nama-namanya. Yang pertama Au+, yaitu ion emas yang memiliki angka Romawi 1. Yang kedua Cu2+, yang namanya ion tembaga yang memiliki angka Romawi 2. Yang ketiga Cr3+, yaitu ion Chrome yang memiliki angka Romawi 3. Sekian dari penjelasan ini, semoga bermanfaat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada senyawa biner itu punya ion positif dan ion negatif. Jadi, ion positif itu kation, ion negatif itu anion. Jadi, ion positif dan ion negatif itu jika dia bergabung itu akan membentuk menjadi sebuah senyawa yang muatannya itu harus nol atau netral. Jadi, contoh pertama, jika ion Fe3+ bergabung dengan ion S2- itu akan membentuk senyawa dengan rumus kimia Fe2 dan S3. Mengapa demikian? Jadi rumus umum penulisan senyawa biner unsur logam dan non-logam itu AX+ ditambah BY- itu akan menjadi AYBX. Jadi itu netral. Jadi cara hitungnya itu untuk supaya Fe3+ dan S2- itu menjadi senyawa yang netral, itu 3 ion dari S2- yang mempunyai muatan -2 itu perlu
dua buah ion Fe3+ yang bermuatan +3. Jadi dia akan membentuk senyawa Fe2 dan S3. Jadi itu netral, tidak ada yang negatif, teman. Jadi contoh yang kedua ada Al3+ apabila bergabung dengan ion Cl- itu akan membentuk senyawa dengan rumus AlCl3. Nah, akan membentuk aluminium klorida karena supaya dia netral itu setiap satu ion dari Al3+ yang bermuatan +3 memerlukan 3 ion dari Cl- yang bermuatan -1. Terima kasih.